Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing supaya kita diurapi Roh Kudus, dan juga kita sama-sama membuka Alkitab kita dan sama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah harta surgawi atau harta duniawi. Harta adalah kekayaan yang selalu dicari dan diinginkan oleh semua manusia di dunia ini. Dengan harta, manusia bisa mendapatkan semua yang diinginkannya. Sehingga harta ataupun kekayaan ataupun uang ataupun materi ataupun kekuasaan selalu diincar oleh manusia di dunia ini untuk kelangsungan hidup hari lepas hari. Kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat, maka materi ataupun uang akan selalu sangat perlu untuk kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga manusia itu bekerja keras untuk mencari uang, dan bahkan sampai menyekolahkan anaknya mati-matian sehingga anaknya bisa sekolah untuk masa depan yang lebih baik, disekolahkan sampai setinggi-tingginya, sampai kemampuan orang tuanya habis ya untuk menyekolahkan anaknya. Untuk apa itu semua? Untuk apa kerja keras orang tua? Untuk apa kerja keras yang sekolah? Untuk memperoleh kekayaan ataupun memperoleh jabatan ataupun memperoleh kekuasaan ataupun memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita sekolah itu untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dari hari ini, dan juga untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih modern, yang lebih maju, untuk memajukan ilmu pengetahuan di dunia ini. Tetapi harta duniawi yang dibicarakan Tuhan Yesus di sini adalah Dia mengingatkan kita bahwa harta duniawi sifatnya sementara. Harta kita, kekayaan kita, uang kita, jabatan kita, ataupun ilmu yang kita dapat di dunia ini adalah sementara. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa harta duniawi yang kita cari yang sifatnya sementara itu bisa habis dan bahkan bisa dicuri dan dirampok oleh orang yang mencuri. Sehingga hati kita ataupun pikiran kita ketika kita selalu mencari harta duniawi, hati kita terpaut kepada harta duniawi itu. Hati kita di sana, karena dikatakan di ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sehingga ketika kita mencari harta duniawi, ketika kita sudah mendapatkannya, mendapatkan uang, mendapatkan harta kekayaan yang kita sudah mencari dengan susah payah, maka kita akan menjaganya dengan sekuat tenaga dan memperhatikannya dengan penuh perhatian, sehingga pemikiran kita hanya kepada harta kita dan hati kita jauh daripada Tuhan. Inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita kerja keras untuk mencari uang, kita kerja keras untuk kehidupan kita, tekun sekolah untuk mencapai ilmu, dan bahkan kita rela untuk menderita asalkan kita mendapatkan
kekayaan duniawi. Sehingga banyak cara untuk mencari harta duniawi dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita terlebih dahulu mencari harta surgawi. Kalau kita lihat contoh bagaimana manusia di zaman Babel ketika mereka memiliki harta duniawi, apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan mereka ingin menyaingi Tuhan dan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan marah dan Tuhan menghancurkan menara yang mereka buat sampai ke langit karena ingin mereka menyaingi Tuhan. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia ini dengan kekayaan, dengan ilmu mereka kepada Tuhan bahwa mereka hebat. Tetapi Tuhan menghancurkannya dengan membuat bahasa mereka yang berbeda-beda sehingga menara itu hancur dan muncullah bahasa di dunia ini. Itulah contoh nyata yang kita lihat di dunia ini yang sudah kita baca dalam Alkitab, sehingga Tuhan mengingatkan kita untuk mencari harta surgawi, karena harta surgawi membuat kita dekat dengan Tuhan, karena harta surgawi membuat kita mengandalkan Tuhan, karena harta surgawi membuat kita, hati kita dekat dengan Tuhan, sukacita daripada Tuhan yang tidak bisa dicari di dunia ini dengan harta duniawi. Dan firman Tuhan mengatakan di pagi hari ini bahwa ketika harta duniawi yang kita dapatkan itu, yang kita kumpulkan di dunia ini, orang tidak bisa mencurinya, pencuri tidak bisa membencurinya dan tidak bisa merampoknya. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menjaganya, sehingga kita bersukacita, pikiran kita hanya berfokus kepada Tuhan Yesus, supaya kita bisa melakukan, mengumpulkan, mencari harta surgawi. Apa kira-kira harta surgawi itu? Harta surgawi adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Harta surgawi adalah kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Harta surgawi adalah di mana kita rindu untuk selalu bersama Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harta surgawi yang sifatnya kekal, yang tempatnya di surga, kita tidak capek untuk menjaganya karena Tuhan menjaganya. Kita hanya mengumpulkannya di dunia ini dengan menggunakan harta dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Menggunakan uang kita, menggunakan talenta kita, menggunakan kepuasan kita untuk mendapatkan surgawi. Dengan melakukan kebenaran, dengan melakukan kasih daripada Tuhan, dan hati kita terpaut kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan harta surgawi itu? Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, melakukan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bekerja keras dengan kejujuran, dengan kasih, dengan adil. Kita mengasihi keluarga kita dengan baik, mengasihi orang tua kita dengan tulus, menghormati, menyayangi orang tua kita sampai mereka dipanggil Tuhan, merawatnya dengan baik, dengan penuh kasih, tidak bersungut-sungut, mengasihi anak-anak kita dengan tulus, menyekolahkannya dengan tulus, bekerja keras untuk anak kita dan juga keluarga kita untuk melakukan, mencari harta surgawi dengan penuh kasih daripada Tuhan Yesus. Kita rela untuk berkorban demi kebaikan semua orang, kebaikan keluarga kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan orang tua kita. Kita melakukannya dengan kasih daripada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar dengan baik, kita tekun untuk mencari ilmu, sehingga kita dapat ilmu yang baik untuk menolong orang lain. Kita meraih cita-cita kita dengan baik, dengan
pertolongan Tuhan dan kita manfaatkan cita-cita kita itu, harapan kita itu, pekerjaan kita itu untuk menolong dan mengasihi orang. Di sanalah kita memiliki waktu yang banyak untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita melakukan segala kegiatan kita terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pertolongan Tuhan, terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Inilah harta surgawi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mengumpulkan harta surgawi di dunia ini. Dan ketika kita mendapatkan harta surgawi, tentu Tuhan akan selalu menambahkan kepada kita harta duniawi. Seperti di Matius 6 tadi ayat 33, ketika kita mencari kebenaran, mencari kerajaan surga, maka Tuhan akan menambahkan segala kebutuhan hidup kita, segala yang kita butuhkan di dunia ini, berkat-berkat yang melimpah pasti ada untuk kita. Sehingga kita diingatkan Tuhan untuk mencari harta surgawi, untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kasih di dalam Tuhan Yesus di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan orang-orang yang kita sayangi, sehingga ketika kita mencari harta surgawi dan sekaligus kita mendapatkan harta duniawi. Jadi di pagi hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan percayalah, kabarkanlah kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Kabarkanlah bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetaplah berada dalam kasih, sehingga kita mencari harta surgawi, dan Tuhan akan memberikan kepada kita harta duniawi. Ingat, iman dan kasih di dalam Tuhan Yesuslah yang kita cari di dunia ini. Kerajaan surgalah yang kita cari di dunia ini, dan pencuri tidak akan pernah bisa mencurinya, dan dia tidak akan pernah berkarat karena Tuhan yang menjaganya. Carilah kerajaan surga, maka kita akan mendapatkan harta duniawi dan juga akan mendapatkan berkat yang melimpah di hidup kita. Pilihlah harta surgawi sehingga kita hidup di dunia ini dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.